Kembali lagi dengan saya, kita masuk materi hukum kepahilitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang dengan subtema yaitu mengenai definisi, gitu ya. Next. Terkait dengan definisi ini, kita akan membahas lebih detail mengenai apa itu kreditur, debitur, utang, dan lain-lain, gitu ya. Nanti kita coba untuk memperjelasnya di dalam penjelasan pertemuan kali ini. Oke, kita masuk di dalam pengertian pailit, gitu ya. Menurut Kamus Hukum, ya, dikemukakan bahwa failment atau kepailitan adalah kepailitan seorang debitur adalah keadaan ditetapkannya oleh pengadilan bahwa debitur telah berhenti membayar hutangnya yang berakibat penyitaan umum atas harta kekayaan pendapatannya demi kepentingan semua debitur, ya, di bawah pengawasan pengadilan. Menurut Ers Bekti dan Cipto Sudibyo, ya, pailit berarti keadaan seorang debitur apabila telah menghentikan pembayaran hutang-hutangnya, suatu keadaan yang menghendaki campur tangan hakim guna menjamin kepentingan bersama dari para krediturnya. Yang terakhir, menurut Iman Rajo Mulyana mengemukakan bahwa hukum pailit sebagai asas bahwa BW ditentukan bahwa seluruh harta kekayaan dari debitur menjadi jaminan seluruh hutang-hutangnya. Pailit merupakan penyitaan umum atas seluruh kekayaan debitur untuk kepentingan kreditur secara bersama-sama, gitu ya. Nah, ini yang membedakan di mana ketika kita bicara mengenai kamus hukum di sini pendapatannya demi kepentingan semua debitur. Artinya kepentingan semua debitur di sini artinya bahwa usaha perusahaan maupun debitur perorangan itu ada kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan yang diterima oleh debitur, ya. Sedangkan di pendapat para sarjana di Indonesia, di sini lebih menekankan kepentingan dari kreditur, gitu ya. Kemudian kita bicara mengenai kamus hukum yang disusun oleh IPM Rahuhandoko, bahwa bangkrut berarti keadaan tidak mampu membayar hutang dalam mana harta yang berhutang diambil oleh penagih atau persero-persero. Status seseorang yang secara hukum dinyatakan tidak mampu membayar hutang-hutangnya. Kamus Besar Bahasa Indonesia, pailit berarti bangkrut atau jatuh untuk perusahaan. Kartono menyatakan bahwa kepailitan adalah suatu sita umum dan eksekusi atas seluruh harta kekayaan debitur untuk kepentingan semua krediturnya. Kemudian kita bicara mengenai pengertian pailit, yaitu menurut Siti Sumatri Hartono, pailit berarti mogok atau melakukan pembayaran. Selain istilah kepailitan, manajemen bangkrut dikenal juga istilah insolvensi. Insolvensi dibagi menjadi dua macam, yaitu technical insolvency dan bangkrut insolvensi. Technical insolvency yaitu perusahaan yang gagal bayar utangnya apabila penyebabnya adalah kesulitan untuk uang tunai yang bersifat sementara. Sedangkan bangkrut insolvensi yaitu perusahaan yang gagal bayar utang yang disebabkan karena fundamental bisnisnya memang jelek. Artinya total hutangnya sudah jauh lebih dari nilai pasar yang wajar dari asetnya. Pengertian pailit di dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU di sini dijelaskan bahwa kepailitan adalah sita umum untuk semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagai diatur dalam undang-undang ini. Rumusan tersebut mengandung unsur bahwa sita umum adalah penyitaan berselah terhadap seluruh harta benda debitur pailit. Yang kedua, terhadap kekayaan debitur pailit ini merupakan menunjukkan bahwa kepailitan itu terhadap harta bukan terhadap pribadi debitur. Pengurusan dan pemberesan oleh kurator sejak pernyataan pailit, debitur pailit kehilangan haknya untuk mengurus dan menguasai hartanya. Yang keempat, terdapat hak hakim pengawas untuk melakukan pengawasan atas pengurusan dan penguasaan harta debitur pailit oleh kurator, ya. Di sini dilihat di dalam pasal 1131 KUH Perdata bahwa harta yang dimiliki oleh debitur merupakan jaminan pelunasan hutang, baik saat ini maupun di kemudian hari, gitu ya. Baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak.
Oke. Akibat cita umum atau pilot yang pertama adalah prinsip zero hour rules, di mana debitur demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus harta pilot. Yang kedua, semua perikatan debitur yang terbit sesudah putusan pilot tidak lagi dapat dibayar dari harta pilot. Yang ketiga, tuntutan mengenai hak dan kewajiban yang menyangkut harta pilot harus diajukan oleh atau terhadap kurator. Tuntutan hukum yang keempat, tuntutan hukum yang diajukan oleh debitur dan sedang berjalan selama kepilotan berlangsung atas permohonan tergugat. Perkara harus ditangguhkan untuk memberikan kesempatan pada kurator mengambil alih perkara dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh hakim. Jika kurator tidak mengindahkan, tergugat berhak agar perkara digugurkan. Yang kelima, gugatan terhadap debitur gugur sejak putusan pilot diucapkan. Keenam, dalam hal terdapat perjanjian timbal balik yang belum atau baru sebagian dipenuhi, pihak berkontrak dapat meminta kepastian dari kurator untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan, termasuk jangka waktu yang dibutuhkan. 7. Kewajiban harus menyerahkan barang yang telah disepakati batal. Yang dirugikan dapat mengajukan diri sebagai kreditur kongruen. 8. Kesepakatan uang sewa dibayar di muka, maka perjanjian sewa tidak dapat dihentikan sebelum berakhir jangka waktunya. 9. Pekerja atau kurator dapat memutuskan hubungan kerja. Gitu ya. Cita umum yang pertama adalah seluruh harta debitur berada dalam pengurusan dan pembayaran kurator. Yang kedua, tidak dapat dilakukan pembayaran terhadap salah satu kreditur. Yang ketiga, seluruh konsekuensi hukum acara perdata dalam hal sita jaminan, sita eksekusi, dan sita revindikasi, ya, seluruhnya harus diangkat dan dihapus, ya. Lalu seluruh harta debitur yang berada di bawah kekuasaan pihak lain harus dikembalikan ke bundel pilot, gitu ya. Lalu kemudian yang kelima yaitu penahanan yang telah dilakukan terhadap debitur pilot harus segera dilepas, ya. Lalu pertanyaan kalian pasti bertanya mengenai, Pak, apa yang dimaksud dengan sita jaminan? Nah, sita jaminan adalah menyita barang-barang jaminan, baik itu hak tanggungan, gadai, ya, mau fidusia dan sebagainya. Sita eksekusi berarti ini terkait dengan eksekusi pengadilan, ya. Lalu, Pak, lalu terkait dengan sita revindikasi, ya. Jadi sita, kalau bahasa Belandanya revindikatoir, ya, itu merupakan hukum acara perdata, gitu ya. Revindikatoir berselah atau sita revindikasi termasuk kelompok sita tetapi mempunyai kekhususan tersendiri. Kekhususan itu terutama terletak pada objek barang sitaan dan kedudukan penggugat atas barang tersebut. Ya, yang pertama hanya terbatas barang bergerak yang ada di tangan orang lain, ya. Yang kedua, barang itu berada di tangan orang lain tanpa hak. Dan yang ketiga, permintaan sita diajukan oleh pemilik barang itu sendiri agar dikembalikan kepadanya. Ya. Syarat-syaratnya, ya ini ya, syarat-syaratnya sita revindikasi. Yang pertama adalah objek sengketa adalah barang bergerak, pasal 226 ayat 1 HIR, ya, bahwa objek sita revindikasi adalah barang bergerak. Dengan demikian objeknya barang bergerak yang berada di tangan tergugat. Yang kedua, pemohon adalah pemilik barang. Syaratnya yang dibenarkan oleh untuk meminta sita revindikasi adalah pemohon atau pemilik barang tersebut. Sita ini tidak dapat diajukan penyewa atau peminjam atau atas dasar uang prestasi untuk membayar ganti kerugian, ya, tetapi harus pemilik barang. Hal ini sesuai dengan pengertian maupun tujuan dari sita revindikasi, yaitu menuntut kembali barang milik penggugat yang berada di tangan atau penguasaan dari tergugat. Kemudian syarat yang ketiga yaitu barang berada di bawah penguasaan tergugat tanpa hak
berdasarkan jual beli maupun pinjam. Ya, di sini ada tiga alasan, gitu ya. Yang pertama adalah berdasarkan penguasaan tanpa hak, ya, pemilik barang dapat menuntut kembali, ya, disebut dengan pemilik besit, ya. Barang siapa yang menguasai barang bergerak dianggap sebagai pemilik, ya. Masih ingat ya, pasal 1977, ya. Lalu yang kedua berdasarkan hak reklame yang diberikan undang-undang kepada penjual. Karena dalam transaksi jual beli, undang-undang memberikan hak reklame kepada penjual, yaitu hak menuntut kembali pengembalian barang apabila pembeli tidak melunasi barang yang telah disepakati. Maka penggugat memiliki dasar untuk meminta sitar revindikasi asal penggugat dapat menunjukkan fakta-fakta barang-barang berada di tangan tergugat merupakan barang yang dijual atau tergugat belum membayar harga yang disepakati. Lalu alasan yang ketiga, barang berada di tangan tergugat karena pinjam, ya. Pemilik yang barangnya dipinjamkan kepada orang lain dapat menuntut pengembalian barang meskipun belum lewat tenggang waktu yang diperjanjikan apabila karena alasan mendesak barang itu sangat diperlukan. Jadi pemilik barang diberikan hak untuk mengajukan sita revindikasi asalkan ia dapat mengungkapkan fakta-fakta penguasaan barang di tangan tergugat berdasarkan perjanjian pinjam pakai dibarengi dengan keadaan mendesak sehingga penggugat sangat membutuhkan barang tersebut. Kemudian yang syarat yang keempat yaitu menyebutkan dengan saksama barang yang hendak disita. Barang yang hendak disita harus dinyatakan dalam saksama dalam surat permintaan, menyebutkan jelas jenis, jumlah, merek, identitas maupun sifat yang melekat pada barang tersebut. Apabila penggugat tidak mampu menjelaskan dalam surat permintaan, maka tidak dapat dijadikan alasan oleh pengadilan untuk menolak permintaan tersebut, gitu ya. Mengenai konsep dasar kepelitan, yaitu pasal 1131 dan pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dijelaskan di dalam pasal 1131 bahwa segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk semua perikatan perseorangan. Sedangkan di dalam pasal 1132 KUH Perdata, kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama. Orang-orang yang mengutangkan pendapatan penjualan benda itu dibagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para piutang itu ada alasan yang sah untuk didahulukan. Pada slide yang terakhir, ya, yang sempat kita singgung di awal, ya, terkait dengan harta kekayaan debitur menjadi jaminan bersama concronus crotium. Kemudian semua kreditur mempunyai kedudukan dan hak yang sama, paritas kreditorium, ya. Lalu harta debitur dibagi berdasarkan besar kecilnya piutang, pro rata parte, gitu ya. Demikian penjelasan mengenai definisi di dalam hukum kepelitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Kita akan ketemu lagi dengan tema-tema yang lain. Semoga masih tetap mengikuti channel dari Aditya Wirawan. Terima kasih.